Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fis sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisara, NPM 201434031, Prodi PGSD, Fakultas FKIP. Mata ujian setengah semester mata kuliah penelitian tindakan kelas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai membuat proposal penelitian tindakan kelas. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari PTK. Penelitian tindakan kelas adalah kegiatan ilmiah berupa tindakan pada bidang sosial yang dimulai dari perancangan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi dalam suatu siklus dengan tujuan kualitas layanan untuk mengamati permasalahan, memperbaiki dan meningkatkan layanan pelajar. Penelitian tindakan kelas itu yang dilakukan di dalam kelas, dan di mana membuat proposal penelitian tindakan kelas ada bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 yaitu kajian teori, dan bab 3 itu metodologi penelitian. Nah, kita lihat apa yang ada di bab 1. Yang pertama itu latar belakang masalah. Kita mencari masalahnya dulu, di mana ada harapan, fakta, dan solusinya. Kemudian identifikasi masalah. Kita kemukakan apa yang ada di masalah di kelas. Kemudian perumusan masalah di mana seperti pertanyaan bagaimana dan apakah, tujuan penelitian, dan selanjutnya manfaat penelitian, di mana yaitu untuk siswa dan untuk guru dan untuk penelitian. Dan selanjutnya itu anggapan dasar. Setiap penelitian membutuhkan anggapan dasar dan kebenaran. Dari anggapan dasar dan kebenaran dari anggapan dasar tersebut tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Anggapan dasar diperlukan karena anggapan dasar itu tersebut merupakan titik awal dalam mendekati masalah. Kemudian bab 2 itu adalah kajian teori, di mana mencari definisi konseptual dari variabel yang ada di judul proposal kita, mencarinya dari referensi, dari jurnal, buku, proceeding, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kerangka berpikir itu jawaban dari rumusan masalah. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis itu adalah asumsi atau dugaan mengenai hal yang dibuat untuk menjelaskan hal-hal yang sering
dituntut untuk melakukan pengecekan. Kemudian ada di bab 3 itu ada metode dan desain penelitian. Desain penelitian tindakan kelas adalah kualitatif dan juga menggunakan model kemis MC-Talgard yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Di mana yang pertama itu perencanaan. Perencanaan itu kita membuat suatu RPP, media, dan LKPD. Yang kedua itu pelaksanaan. Pelaksanaan yaitu penerapan isi rancangan yang kita rancang, yang kita buat, seperti mengajar di dalam kelas. Yang ketiga itu pengamatan yang dilakukan oleh seorang guru sebagai pengamat secara cermat tentang tindakan yang sedang dilakukan. Yang keempat itu refleksi. Refleksi itu adalah mengingat, merenungkan dan mencermati dan menganalisis kembali suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan. Dan desain penelitian. Desain penelitian tindakan kelas yaitu menggunakan siklus 1 dan siklus 2, di mana seandainya siklus 1 dan siklus 2 tidak berhasil, maka akan ada siklus ketiga. Maka kalau tidak berhasil juga, maka akan ada siklus selanjutnya. Dan selanjutnya ada tempat dan waktu. Contohnya tempat itu SD 010183 Ujung Kubu, dan tempatnya dan waktu penelitian, waktunya itu contohnya ada di semester ganjil ataupun di semester genap. Dan selanjutnya itu ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu ada tes seperti rubrik. Yang kedua itu ada non tes seperti angket. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data, di mana ada yang pertama itu ada observasi, kedua itu ada dokumentasi, dan selanjutnya itu ada teknik analisis data, di mana teknik analisis data ini merupakan teknik yang mengenai cara si peneliti ini dalam menganalisiskan sebuah data. Demikian, inilah cara membuat proposal penelitian tindakan kelas dan bagaimana melaksanakan penelitian tindakan kelas. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.